Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan laporan lisan mengenai dampak efisiensi anggaran pada sektor pendidikan. Seperti yang kita ketahui bersama, efisiensi anggaran pada sektor pendidikan, seperti yang kita ketahui bersama, efisiensi anggaran menjadi sebuah keniscayaan dalam pengelolaan sumber daya publik, termasuk dalam alokasi dana untuk pendidikan. Pertanyaannya mendasar yang sering muncul adalah bagaimana sebenarnya efisiensi anggaran ini berdampak pada kualitas dan aksesibilitas pendidikan. Yang pertama, dampak positif efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran yang dilakukan secara tepat dan terencana dapat membawa dampak positif yang signifikan bagi sektor pendidikan. Beberapa di antaranya adalah: yang pertama, meningkatkan alokasi untuk prioritas utama. Dengan melakukan efisiensi pada pos-pos anggaran yang kurang prioritas atau kurang efektif, pemerintah dapat mengalihkan dana tersebut untuk program-program yang lebih strategis dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pendidikan. Contohnya, alokasi dana yang lebih besar untuk pelatihan guru, penyediaan fasilitas belajar yang memadai, atau pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman. Yang kedua, pengurangan pemborosan dan kebocoran anggaran. Efisiensi anggaran mendorong pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel, dapat meminimalisir pemborosan dan potensi kebocoran anggaran. Dana yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal dan kepentingan pendidikan. Yang ketiga, inovasi dan efektivitas program. Tekanan untuk melakukan efisiensi dapat memicu inovasi dan melaksanakan program-program pendidikan. Institusi pendidikan dan pemerintah didorong untuk mencari cara-cara lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pendidikan dengan sumber daya yang terbatas. Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran jarak jauh selama pandemi adalah salah satu contoh bagaimana keterbatasan memaksa kita untuk berinovasi. Yang keempat, pemerataan akses pendidikan. Efisiensi anggaran dapat memungkinkan alokasi dana yang lebih merata ke berbagai wilayah, termasuk daerah-daerah terpencil yang selama ini mungkin kurang terjangkau dengan pengelolaan yang efisien. Lebih banyak anak bangsa di seluruh penjuru negeri dapat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Dan yang kedua, potensi dampak negatif dan mitigasinya. Meskipun demikian, efisiensi anggaran yang tidak tepat sasaran atau dilakukan secara berlebihan juga berpotensi menimbulkan dampak negatif. Pertama, penurunan kualitas. Pemangkasan anggaran yang tidak bijak pada pos-pos krusial seperti pengembangan guru, penyediaan buku dan alat belajar. Pemeliharaan fasilitas dapat menurunkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Yang kedua, keterbatasan akses. Jika efisiensi anggaran menyebabkan penutupan sekolah di daerah terpencil atau pengurangan beasiswa, hal ini dapat mempersempit akses masyarakat terhadap pendidikan, terutama bagi kelompok ekonomi lemah. Yang ketiga, dampak pada kesejahteraan tenaga pendidik. Efisiensi yang berlebihan juga dapat berdampak pada kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan, misalnya melalui penundaan kenaikan gaji atau pengurangan tunjangan. Hal ini tentu dapat mempengaruhi motivasi dan kinerja mereka. Oleh karena itu, efisiensi anggaran di sektor pendidikan harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan terencana. Pemerintah dan pihak-pihak terkait perlu melakukan analisis yang mendalam mengenai pos-pos anggaran mana yang dapat diefisiensikan tanpa mengorbankan kualitas dan aksesibilitas pendidikan. Prioritas tetap pada investasi untuk masa depan bangsa melalui pendidik yang berkualitas dan merata. Kesimpulannya, efisiensi anggaran memiliki potensi ganda bagi sektor pendidikan. Jika dikelola dengan baik, efisiensi dapat menjadi katalisator untuk meningkatkan kualitas inovasi dan pemerataan akses. Namun jika dilakukan secara serampang, efisiensi justru dapat membawa dampak negatif yang signifikan. Kuncinya terletak pada perencanaan yang matang, prioritas yang jelas, dan pengawasan yang ketat.
dalam setiap proses efisiensi anggaran di sektor pendidikan. Demikian laporan lisan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.